Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Yuliana. Saya mahasiswa semester 8 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gunawan Yulianto untuk menyampaikan sebuah materi tentang aliansi petani yang bergerak di bidang padi organik atau yang biasa disebut dengan APOLI. Yang terdiri dari 1. Apa itu APOLI? Yang kedua, bagaimana kegiatan operasional di APOLI? Yang ketiga, apa keuntungan bergabung dengan APOLI? Subbahasan pertama yaitu tentang apa itu APOLI. APOLI adalah Aliansi Petani Padi Organik Boyolali. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aliansi. Aliansi adalah penggabungan antara dua atau lebih kelompok menjadi satu dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan masing-masing dengan lebih baik karena adanya kerjasama dan saling menguntungkan. Sedangkan untuk APOLI adalah sebuah organisasi petani padi organik di Boyolali yang bersifat terbuka, independen, orientasi profit berbasis keanggotaan. Sekretariatan APOLI berada di Duku Sambi, RT 2 RW 2, Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. APOLI berdiri pada tanggal 29 Desember 2007. APOLI sudah mempunyai badan hukum dan APOLI mempunyai sertifikat organik halal dan sertifikat PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Di sini teman-teman bisa melihat contoh produk beras di APOLI. Beras di APOLI ada beras putih yang biasanya mempunyai varietas Pandanwangi, beras merah, varietas Mendel, dan beras hitam, varietas Cempowulung. APOLI mempunyai visi dan misi. Visi APOLI adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup petani secara berkesinambungan dan menyiapkan generasi muda untuk menekuni bidang pertanian melalui pengembangan rantai pertanian organik. Sedangkan untuk misinya yaitu menumbuhkan organisasi petani yang memiliki posisi tawar guna mengembangkan padi organik di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, menerapkan pola tanam dengan sistem organik. Yang ketiga, menumbuhkan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang berbasis pertanian organik. Yang keempat, kapasitas dan peran serta perempuan dan petani muda baik dalam organisasi maupun rantai padi organik. Yang dimaksud rantai padi organik di sini adalah peran dari hulu sampai hilir, dari budidaya sampai pemasaran. Yang kelima, pengembangan pemasaran kolektif berbasis sertifikat. Yang terakhir, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat berbasis pertanian organik. Yang selanjutnya, subbahasan kedua, bagaimana kegiatan operasional di APOLI. Kegiatan operasional di APOLI yang pertama adalah penataan produksi dan pelatihan membuat input produksi. Kegiatan tersebut dilakukan pada setiap kelompok tani. Jenis input disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap daerah kelompok petani tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan penyuluh dan Babda untuk melakukan pelatihan tentang budidaya padi organik. Kegiatan operasional di APOLI yang kedua adalah pendampingan budidaya. Kegiatan ini terdiri dari setiap lahan petani dikunjungi secara berkala
oleh penyuluh dan pengurus Apoli. Setiap ada temuan dicarikan solusi secara bersama-sama. Yang selanjutnya, mendokumentasikan temuan atau masalah lapang sebagai media atau arsip Apoli. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan operasional di Apoli yang ketiga, yaitu penerapan ICS atau Internal Control System dan sertifikasi. Sertifikasi di sini bertujuan menjamin budidaya petani sesuai dengan standar, yaitu SNI 6729 tahun 2016 yang setahun sekali diadakan pelatihan tentang standar SNI 6729 tahun 2016 agar petani lebih memahami lagi dan lebih menerapkan untuk budidayanya. Dan untuk setiap tahun sekali juga diadakan audit oleh Inspektorat Internal dari Apoli itu sendiri. Inspektorat internal tersebut bisa dikenal atau biasanya dikenal dengan ICS, Internal Control System. Pembahasan kita selanjutnya mengenai kegiatan operasional di Apoli yang keempat adalah perencanaan dan evaluasi bersama petani. Perencanaan dan evaluasi bersama petani dilakukan setahun 3 kali, diikuti oleh semua perwakilan petani. Kegiatan tersebut untuk merumuskan kebijakan untuk penanaman musim yang akan datang, dan biasanya juga untuk membahas tentang masalah-masalah selama budidaya musim tanam lalu. Kegiatan operasional di Apoli yang kelima yaitu pendidikan dan pelatihan pertanian organik. Apoli diharapkan menjadi salah satu tempat tujuan belajar pertanian organik. Ada juga kegiatan Apoli, yaitu kampanye tentang keamanan pangan. Selanjutnya juga melayani magang dan penelitian mahasiswa. Dan Apoli juga melibatkan generasi milenial dalam setiap kegiatannya. Kegiatan operasional selanjutnya adalah kegiatan pasca panen. Sebelum saya membahas kegiatan pasca panen, saya akan terlebih dahulu membahas kegiatan panen yang dilakukan oleh Apoli. Kegiatan panen yang telah dilakukan oleh Apoli sudah direncanakan atau sudah diperkirakan. Mengapa demikian? Dikarenakan Apoli juga sudah melakukan kegiatan perencanaan tanam, sehingga Apoli sudah dapat memperkirakan adanya kegiatan panen. Apoli terdiri dari beberapa kelompok anggota tani atau kelompok tani, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka produksi beras di Apoli akan banyak, maka dibutuhkan pula mitra pemasaran yang banyak. Sedangkan di Apoli akan menambahkan anggota yang semula 9 kelompok tani yang sudah bersertifikat organik, halal, dan PSAT menjadi 15 kelompok tani. Hal tersebut diperlukan mitra pemasaran yang lebih banyak lagi, karena dengan menambahnya anggota kelompok tani yang bergabung dengan Apoli akan menambah produksi beras organik yang ada di Apoli. Apoli sendiri sudah mempunyai beberapa distributor. Distributor tersebut yang memesan beras organik akan menginformasikan ke petani bahwa distributor tersebut memesan produk padi organik
apa saja yang sudah dicatat oleh pengurus. Beras organik yang sesuai dengan permintaan distributor akan dibeli oleh Apoli dari petani dalam bentuk gabah. Selanjutnya dilakukan proses penimbangan gabah kering panen yang akan dibeli oleh Apoli. Kegiatan pasca panen selanjutnya yaitu pengeringan gabah. Pengeringan gabah bisa dilakukan dalam waktu 1 hari saja apabila pada musim kemarau. Sedangkan untuk musim penghujan bisa mencapai 7 hari. Pada saat melakukan pengeringan gabah dibalik setiap kurang lebih 2 jam sekali. Agar dalam proses pengeringan gabah memiliki kadar kering yang rata. Selanjutnya adalah proses penggilingan gabah menjadi beras. Setelah dilakukannya proses penggilingan, beras organik tersebut mendapat perlakuan yaitu sortasi dan grading. Sortasi dan grading bertujuan untuk memisahkan beras yang utuh dengan beras yang patah dan kotoran seperti kerikil. Grading dan sortasi dilakukan secara manual. Dapat dilihat pada gambar itu, ibu-ibu sedang melakukan sortasi dan grading menggunakan alat dan cara manual. Dalam melakukan sortasi dan grading juga memperhatikan permintaan dari distributor atau konsumen yang menghendaki adanya beras patah berapa persen, sehingga dari pihak Apoli dapat memperkirakan atau dapat memisahkan kualitas beras berdasarkan permintaan konsumen. Setelah kegiatan sortasi dan grading, tahap selanjutnya adalah penimbangan. Dalam kegiatan penimbangan juga harus memperhatikan berapa kilogram beras atau berat beras organik yang diminta oleh konsumen atau distributor. Setelah dilakukannya kegiatan penimbangan, maka kegiatan selanjutnya adalah proses pengemasan. Pengemasan beras organik di Apoli yaitu dengan menggunakan vakum dan memiliki berat 1 kg. Sedangkan untuk konsumen atau distributor dikemas sesuai dengan permintaan distributor dan konsumen. Kegiatan operasional selanjutnya yaitu kegiatan pendistribusian. Kegiatan pendistribusian di Apoli dilakukan oleh Koperasi Tresno Tani. Koperasi Tresno Tani adalah suatu lembaga pemasaran yang dimiliki oleh Apoli. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Koperasi Tresno Tani. Tugas tersebut diantaranya adalah melakukan pembelian gabah dari petani. Akan tetapi saat ini Apoli belum bisa melakukan hal tersebut dikarenakan belum ada alat penggiling padi dan lantai jemur yang digunakan untuk proses usaha padi organik, sehingga Apoli melakukan kemitraan dengan P3LL atau Paguyuban Petani Peduli Lingkungan Lestari. Peran P3LL adalah untuk membeli gabah dari petani yang kemudian diproses menjadi beras. Beras yang dihasilkan oleh P3LL akan dibeli oleh Koperasi Tresno Tani yang kemudian dilakukan proses sortasi dan grading. Selanjutnya dikemas dan
dilakukan kegiatan pendistribusian ke konsumen atau distributor yang telah memesan atau membeli padi organik Apoli. Kegiatan selanjutnya adalah pemasaran, pameran, dan promosi. Kegiatan pemasaran melalui Koperasi Tresno Tani. Sedangkan untuk kegiatan pameran yang diikuti oleh Apoli merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi. Dalam kegiatan pameran, Apoli juga bisa melakukan promosi produknya, sehingga dalam melakukan pameran juga melakukan kegiatan promosi dan menghasilkan produk yang dimiliki oleh Apoli dapat dikenal lebih luas lagi dan diharapkan memiliki mitra dalam bidang pemasaran lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah subbahasan ketiga, yaitu apa keuntungan bergabung dengan Apoli. Keuntungan yang diperoleh petani yang pertama adalah mendapat nilai tambah Rp1.000 per kilogram. Maksudnya adalah Apoli memberi jaminan kepada petani untuk membeli gabah yang telah dipanen petani lebih tinggi Rp1.000 per kilogram daripada gabah non-organik. Yang kedua adalah memperoleh SHU tiap tahun. SHU adalah sisa hasil usaha. Yang ketiga adalah memperoleh pendidikan dan pertanian organik. Yang dimaksud dalam hal tersebut adalah petani memiliki kesempatan lebih luas dan lebih banyak lagi apabila bergabung dengan Apoli mengenai pengetahuan tentang pertanian organik. Yang terakhir adalah lahannya menjadi subur dikarenakan bertani dengan sistem organik. Sehingga keuntungan dari Apoli adalah mendapat profit dari penjualan, dapat mengorganisir kelompoknya secara lebih mandiri, dan menjadi salah satu rujukan pihak luar untuk belajar pertanian padi organik. Mbah Sawal, kelompok Tani Unggul Jaya, Desa Gelonggong, Kecamatan Nogosari, sedang melakukan penyemprotan pupuk organik cair produksi PT Pertani Persero umur 12 hari setelah tanam dengan luas lahan 2000 meter persegi, kerjasama Apoli Boyolali dengan PT Pertani Persero. Proses grading pertama. Proses grading pertama tujuannya adalah untuk memisahkan beras berdasarkan besar kecilnya. Alat grading harus bersih. Kemudian beras dimasukkan ke alat grading. Setelah itu alat akan memisahkan beras patah dan beras menir. Untuk beras patah dan menir akan disendirikan. Kemudian untuk beras yang bagus akan dilanjut proses selanjutnya.
Sekian informasi mengenai Apoli. Terima kasih teman-teman telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya tentang Apoli atau Aliansi Petani Padi Organik Boyolali. Dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat teman-teman. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.